Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai uji klasik multikolinearitas. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizka Dayatul Azahro NPM 2101010084. Yang kedua ada Mufti Saifuddin Akbar NPM 2101010094. Muhammad Zidan Triharyoko NPM 2101010084. Ardia Dewi NPM 2101010111. Yang terakhir ada Dwi Nugroho NPM 2101010084. Yang pertama akan masuk pada sifat alamiah multikolinearitas. Multikolinearitas ini pertama kali ditemukan oleh Ragnar Fritz, yang pada awalnya multikolinearitas ini berarti adanya hubungan yang linear sempurna atau tepat di antara beberapa atau seluruh variabel bebas dalam suatu model regresi. Kemudian, multikolinearitas ini biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan saling berkaitan dalam model regresi. Kemudian, contoh dari multikolinearitas ini dimisalkan pada model regresi variabel K yang melibatkan variabel bebas X1, X2, di mana X1 sama dengan 1 untuk semua observasi mengikuti faktor intercept. Dikatakan multikolinearitas sempurna jika lambda 1 kali X1 ditambah lambda 2 X2 sama dengan 0, di mana lambda 1, lambda 2, dan seterusnya adalah konstanta yang tidak semuanya bernilai 0 secara bersamaan. Sebaliknya, dikatakan multikolinearitas tidak sempurna jika lambda 1 dikali X1 tambah lambda 2 dikali X2 dan seterusnya ditambah dengan V1 sama dengan 0, di mana V1 ini adalah faktor kesalahan stokastik. Jadi di sini apa itu multikolinearitas? Jadi multikolinearitas itu jika adanya hubungan antara variabel independen dalam satu regresi. Jika terjadi hubungan antar variabel, artinya terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas. Estimasi pada keberadaan multikolinearitas ini terbagi menjadi dua, yaitu multikolinearitas sempurna dan multikolinearitas tinggi tetapi tidak sempurna. Dalam kasus multikolinearitas sempurna, koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Nah, dalam pernyataan ini dapat ditunjukkan dalam model regresi linear 3 variabel sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 2 dikali X2i ditambah beta 3 X3i ditambah UI. Kemudian yang kedua ada multikolinearitas tinggi tetapi tidak sempurna, dapat diasumsikan pada rumus berikut, yaitu X3i sama dengan lambda X2i ditambah BI, di mana lambda tidak berkonstanta 0 dan FI adalah faktor kesalahan stokastik. Pada multikolinearitas ini, menurut Montgomery, peak multikolinearitas dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, ada metode pengumpulan data yang ditemukan. Contohnya, pengambilan sampel dari
jangkauan nilai yang terbatas dan diambil dari regresor-regresor di populasi. Yang kedua, ada batasan yang ada pada model atau populasi yang diambil sampelnya. Contohnya itu dalam regresi konsumsi listrik terdapat pendapatan sebagai variabel X2 dan ukuran rumah sebagai variabel X3. Terdapat batasan fisik populasi pada keluarga tersebut, di mana keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki rumah yang lebih besar dibandingkan dengan keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi model. Pada spesifikasi model ini, contohnya adalah menambahkan istilah polinominal pada model regresi, khususnya ketika jangkauan variabel X atau variabel bebasnya itu kecil. Yang keempat, ada model yang overdeterminate. Pada model yang overdeterminate ini terjadi ketika model memiliki banyak variabel bebas daripada jumlah observasi. Hal ini terjadi seperti pada penelitian medis, di mana mungkin saja hanya terdapat sedikit jumlah pasien yang informasinya dikumpulkan pada variabel dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ardia. Baik, selanjutnya adalah konsekuensi teoretis dari multikolineritas. Jika asumsi normalitas ditambahkan, multikolineritas tidak melanggar asumsi-asumsi regresi. Secara tidak bias, estimasi yang konsisten akan muncul dan standar errornya akan terestimasi secara benar. Dampak dari multikolineritas hanya untuk mempersulit seseorang mendapatkan koefisien estimasi dengan yang standar error kecil. Namun demikian, jumlah observasi yang kecil juga memberikan dampak tersebut, seperti memiliki variabel independen dengan varian-varian yang kecil. Mikronumerositas dapat pasangan dari multikolineritas tepat muncul ketika N ukuran sampel bernilai 0, di mana dalam kasus tersebut estimasi apapun tidak mungkin dilakukan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Multikolineritas sebagai pelanggaran terhadap CLRM 12. Yang pertama adalah bahwa pada kasus near multicolinearity, estimator OLS tidak bias. Namun demikian, ketidakbiasan tersebut adalah sifat dari multisampel atau sifat dari sampling berulang. Yang kedua, juga benar bahwa kolineritas tidak merusak sifat varians minimum pada semua estimator linear dan tidak bias. Yang ketiga, multikolineritas pada dasarnya merupakan fenomena atau regresi sebuah sampel dalam pengertian bahwa meskipun jika variabel-variabel X tidak berhubungan secara linear pada populasi, mereka mungkin berhubungan pada suatu sampel tertentu. Contohnya itu adalah pendapatan B1 ditambah B2, pendapatan plus 3 kekayaan plus U. Konsekuensi praktis dari multikolineritas. Yang pertama, walaupun Blue Estimator OLS memiliki varians dan varian yang besar, membuat estimasi yang akurat menjadi sulit. Yang kedua, dikarenakan konsekuensi 1
interval kepercayaan cenderung sangat lebar, menimbulkan penerimaan dari hipotesis nol. Misalnya, koefisien populasi yang sebenarnya adalah 0 atau lebih awal. Yang ketiga, juga dikarenakan konsekuensi satu rasio dari satu atau lebih koefisien akan cenderung tidak signifikan secara statistik. Yang keempat, walaupun rasio T dari satu atau lebih koefisien secara statistik tidak signifikan, ukuran goodness of fit suatu model secara keseluruhan bisa saja sangat tinggi. Yang kelima, estimator OLS dan standar errornya dapat bersifat sensitif terhadap perubahan yang kecil pada data. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendeteksian multikolinearitas. Next. Mengetahui keberadaan multikolinearitas pada suatu situasi, khususnya pada model-model yang melibatkan lebih dari dua variabel penjelas. Oleh karena multikolinearitas pada dasarnya merupakan fenomena sampel yang sering timbul pada data non-eksperimental yang dikumpulkan dalam sebagian besar ilmu sosial. Kita tidak memiliki salah satu metode unik untuk mendeteksinya atau mengukur kekuatannya, namun ada beberapa aturan untuk dipertimbangkan. Yaitu yang pertama, nilai R kuadrat yang tinggi, tetapi hanya sedikit rasio T yang signifikan. Nah, jika R kuadrat tinggi, katakanlah melebihi 0,8, uji F pada sebagian besar kasus akan menolak hipotesis yang menyatakan bahwa koefisien kemiringan parsial secara simultan sama dengan 0. Nah, tetapi jika T individual akan menunjukkan bahwa tidak ada atau sangat sedikit koefisien kemiringan parsial yang secara statistik tidak 0. Yang kedua, korelasi berpasangan yang tinggi di antara regresor. Aturan baku lain yang disarankan adalah jika koefisien korelasi berpasangan atau zero order di antara dua regresor tinggi, katakanlah melebihi 0,8, maka multikolinearitas merupakan problem yang serius. Problem dengan kriteria ini adalah walaupun korelasi zero order mungkin mengindikasikan kolinearitas, tidak perlu mencapai nilai yang tinggi untuk memiliki kolinearitas pada kasus yang spesifik. Yang ketiga, pemeriksaan korelasi parsial. Oleh karena problem yang baru saja diungkapkan pada korelasi zero order, Farrar dan Glauber menyarankan bahwa kita harus melihat pada koefisien korelasi parsial ini. Yang keempat, regresi penyokong. Oleh karena multikolinearitas timbul akibat dari satu atau lebih regresor yang merupakan kombinasi linear tepat atau mendekati dari regresor lain, salah satu cara untuk mencari tahu variabel X yang berhubungan dengan variabel lainnya adalah dengan melakukan regresi setiap X terhadap variabel X sisanya dan menghitung nilai R kuadratnya, di mana kita akan mendesainnya sebagai R kuadrat. Yang kelima yaitu agent value and index kondisi. Dari views dan stata kita dapat menemukan agent value dan indeks kondisi untuk mendiagnosis multikolinearitas. Kita tidak akan membahas agent value di sini karena topik ini akan membawa kita dalam matriks aljabar yang berada di luar cakupan materi ini. Yang keenam, toleransi dan variance inflating factor. Kita telah membahas ini seiring dengan semakin mendekatinya dengan nilai R kuadrat, koefisien determinasi pada regresi dari regresor X terhadap regresor yang sisa di dalam model meningkat ke arah 1, maka kolinearitas dari X terhadap regresor lainnya pun meningkat. Variance inflating factor juga meningkat, dan pada satu titik
batas tertentu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Dwi. Bisa ya. Selanjutnya langkah-langkah perbaikan. Yang pertama, tidak melakukan apapun. Pemikiran tidak melakukan apapun diekspresikan oleh Blackheart sebagai berikut. Ketika murid melakukan regresi OLS pertamanya, masalah pertama yang biasanya mereka hadapi adalah multikolineritas. Banyak dari mereka menyimpulkan bahwa ada yang salah pada OIS. Beberapa berakhir pada teknik-teknik baru dan seringkali kreatif dalam mengatasi masalah. Namun demikian, kita mengatakan pada mereka hal ini salah. Multikolineritas adalah kehendak Tuhan, bukan masalah dengan OLS atau teknik statistik pada umumnya. Apakah yang Blackheart katakan bahwa multikolineritas pada jelasnya adalah problem definisi data? Sekali lagi, mikronumerisitas dan terkadang kita tidak memiliki pilihan terhadap data yang tersedia bagi analisis empiris. Selanjutnya, prosedur aturan baku. Seseorang dapat pula mencoba mengikuti aturan yang baku untuk mengatasi masalah multikolineritas. Kesuksesannya tergantung pada tingkat keparahan masalah kolineritas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Mufti. Yang selanjutnya yaitu ada prosedur aturan baku. Yang pertama yaitu informasi dugaan. Sebelumnya anggaplah kita memiliki model sebagai berikut. Y1 sama dengan B1 plus B2 X2I tambah B3 plus X3I ditambah U1, di mana Y sama dengan konsumsi dan X2 sama dengan pendapatan dan X3 sama dengan kekayaan. Yang selanjutnya yaitu ada mengkombinasikan data cross section dan data time series. Ini ada rumus yaitu IN sama dengan YT sama dengan beta 1 tambah beta 2 tambah IN PT ditambah B3 IN tambah IT ditambah IN IT UT, di mana Y sama dengan jumlah mobil yang terjual, dan P adalah harga rata-rata, dan I sama dengan pendapatan, dan T sama dengan waktu. Tujuannya adalah untuk mengestimasikan elastisitas harga, dan B2 dan pendapatan B3. Yang ketiga yaitu mengeluarkan sebuah variabel dan bias spesifikasi.
sebagai contoh yaitu ada model Y1 sama dengan B1 plus B2 X2I ditambah B3 X3I ditambah U1. Ketika salah memodelkan yaitu YI sama dengan B1 tambah B12 X21 ditambah UI. Kemudian yaitu E dalam kurung B12 sama dengan B2 plus B3 B32. Yang keempat, next Mbak Rizka, ada transformasi variabel. Tujuannya itu meminimalisir dependensi yang tinggi antar pendapatan dan kekayaan. Misalkan jika hubungan YT sama dengan B1 tambah B2 X2T ditambah B3 X3T ditambah U1. T-1 sama dengan YT-1 sama dengan B1 ditambah B2 X2 T-1 ditambah B3 X3 T-1 ditambah UT-1. Kita mengurangi persamaan di atas, kemudian dapat rumus YT min YT-1 sama dengan B2 kurung buka X2T min X2, T-1 kurung tutup ditambah B3 kurung buka X3T min X3, T-1 kurung tutup ditambah PT. Yang selanjutnya ada penambahan atau penggandaan data baru. Multikolinearitas merupakan ciri-ciri sampel. Ada kemungkinan sampel lain yang melibatkan variabel kolinear yang sama. Rumusnya yaitu variabel B2 sama dengan A kuadrat per sigma X kuadrat 2I kurung buka 1 min R kuadrat 23 kurung tutup. Lanjut. Yang keenam yaitu mengurangi kolinearitas pada regresi polinomial. Ciri khusus dari model regresi polinomial adalah variabel penjelasnya muncul dalam berbagai pangkat. Pada praktiknya, variabel penjelas diekspresikan dalam bentuk deviasi multikolinearitas teredukasi secara substansial. Yang ketujuh adalah metode lain dalam menanggulangi multikolinearitas, yaitu teknik statistik multivarian seperti analisis faktor dan komponen utamanya seperti teknik Ridge regression. Next. Lanjut Mbak Rizka. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.